Hai, Assalamualaikum, welcome to channel. Terima kasih ya teman-teman. Kali ini teman-teman mau mengklik video saya. Semoga video saya kali ini bisa membantu teman-teman semua dan juga mengedukasi kita semua. Tema video saya kali ini yaitu tutorial atau cara agar video yang kita upload ke YouTube banyak yang nonton. Oke. Nah, teman-teman, jika video kita bisa ditonton ribuan atau puluhan ribuan atau berapa lebih dari seharusnya ya, kita harus setting dulu. Nah, ada yang harus perlu kita setting. Baiklah, tetap stay tune ya. Oke teman-teman, pertama-tama kita berada di menu. Oke, kita berada di menu layar. Kemudian kita ambil Google Chrome. Aku sih milihnya Chrome ya, teman-teman boleh milih yang mana, tapi kalau aku milihnya Chrome. Oke, kita buka Chrome, klik satu kali saja. Oke teman-teman, kemudian nanti teman-teman bisa ketik di paling atas itu YouTube Studio. Nah, ini YouTube Studio versi Google ya teman-teman ya, bukan aplikasi. Aplikasi itu sama yang di sini sebenarnya sama, cuman bedanya kalau di aplikasi itu tidak serinci, sedetail ataupun selengkap yang di Chrome ataupun di Google. Jadi ada yang harus kita setting di sini. Nah, kalau teman-teman udah ketemu YouTube Studio, teman buka aja ya. Oke, klik YouTube Studio. Tunggu beberapa saat. Oke, maaf ya, ini saya kebetulan sudah membukanya. Jadi karena belum saya tutup, dia tidak bisa terbuka lagi. Sebentar ya. Oke teman-teman, saya ulangi lagi ya. Nah, di sini teman-teman nanti kan ada tulisan tuh YouTube Studio. Teman klik saja di situ ya, kalau memang teman-teman belum pernah login. Nah, berhubung saya sudah pernah login, jadi saya tinggal klik login. Berarti artinya saya sudah masuk ke YouTube Studio. Nah, kalau teman-teman belum pernah masuk ke YouTube Studio yang di Google atau yang di Chrome, nah teman-teman boleh klik yang YouTube Studio. Oke, aku login ya, berhubung aku sudah masuk. Nah, oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini tampilan channel YouTube Anda di Google atau di Chrome. Kalau di aplikasi dia tidak selengkap ini, tidak serinci ini. Nah, oke teman-teman, selanjutnya jika tampilan sudah seperti ini, teman-teman ambil oke, aku zoom aja ya biar kelihatan ya teman-teman. Oke. Nah, teman-teman ambil nih paling bawah sekali. Oke, paling bawah sekali ini ujung sebelah kiri ada pengaturan. Oke, kita klik satu klik aja. Oke. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Oke. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita ambil channel. Oke. Nah, di sini ada tulisan channel. Kita klik aja channel. Oke. Nah, jika sudah diklik, nanti akan muncul seperti ini. Tuh. Kita ambil yang info dasarnya ya. Info dasar, terus negara nanti kita pilih aja nih negara kita tuh yang mana, negara asal kita mana, berhubung kita berada di Indonesia dan negara asal aku Indonesia, aku pilih Indonesia. Kemudian bentar ya, mana Indonesia tadi, sebentar, Indonesia tanah air kita. Oke. Nah, kemudian kata kunci. Nah, kata kunci ini teman-teman bisa ketik apa tema YouTube yang teman-teman buat. Misalnya teman-teman menceritakan tentang tutorial apa ya, bikin gitu kan. Misalnya kayak aku bikin tutorial YouTube pemula. Terus aku juga konten aku juga ada terkadang
tentang kucing, tentang walet, tentang memancing. Jadi semua itu kata-kata kunci semua itu aku taruh di sini. Nah, caranya itu jika kalian pengen membuatnya lebih dari satu kata kunci, itu nanti di akhir kalimatnya diberi tanda koma, ya kan? Nggak usah dispasi ya, koma terus tulis lagi koma, tulis lagi koma gitu. Kalau mau nulis kata kuncinya boleh spasi, tapi kalau mau menambah kata kunci harus diakhiri dengan tanda koma ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti inilah, aku contohkan dulu ya. Oke, misalnya kucing. Nah, kalau teman-teman mau nambah kata kunci lagi, langsung saja kasih tanda koma. Terus tulis lagi, misalnya anak kucing, itu kan ada spasinya kan, anak, boleh spasi kucing. Nah, jika mau bikin tanda kunci yang baru lagi, spasi lagi, misalnya burung spasi, hewan spasi. Nah, seperti itu terus ya teman-teman. Nah, nanti jika sudah, karena saya sudah banyak, jadi contohnya saya hapus lagi ya, karena saya sudah terlalu banyak memasukkan kata kunci. Nah, kata kunci ini teman-teman bisa tulis sampai 500 kata, oke, atau 500 huruf. Nah, jadi aku sudahnya di titik 261 huruf ya. Oke teman-teman, setelah itu nanti teman-teman simpan aja, ya kan, ada sini tulisannya simpan. Oke, setelah itu jika ini selesai, ambil ke yang di sebelah info dasar, yaitu ada setel lanjutan, klik setel lanjutan. Nah, setel lanjutan ini teman-teman pilih yang tengah ini nih, yaitu tidak ditetapkan channel ini sebagai tidak dibuat untuk anak-anak gitu ya. Intinya video yang kita bikin, konten yang kita buat itu bukan untuk ditonton anak-anak. Nah, kemudian jika semua sudah selesai, lalu simpan lagi. Nah, setelah semua sudah selesai, nanti di sini kan ada tuh, kita lanjut aja ke kelayakan fitur. Nah, kelayakan fitur ini harus kita aktifin semua ya, dan aku kebetulan sudah aktif ya teman-teman. Jadi yang pertama itu fitur standar, diaktifin ya. Kemudian fitur menengah. Fitur menengah ini juga harus diaktifin ya teman-teman nih. Cara syarat untuk fitur menengah ini aktif yaitu yang nomor satunya harus aktif dulu, kemudian tautkan nomor telepon, maka aktif juga yang nomor 2. Dan yang nomor 3 fitur lanjutannya itu harus aktif juga ya kan nih. Nanti persyaratannya ada, itu nomor verifikasi sesuai menggunakan KTP ya, ikuti saja langkahnya dan kemudian simpan kalau sudah selesai. Nah, untuk agar penonton itu lebih banyak melihat video atau konten kita, nah salah satunya itu ini yang harus kita setting. Oke teman-teman, jika semua sudah kita setting, nah kita keluar saja. Tuh, kita keluar saja. Dan teman-teman juga kalau bisa diusahakan download YouTube Studio juga ya teman-teman. Nih, aku juga sudah mendownloadnya. Dan jika yang sudah pernah login ke YouTube Studio aplikasi, maka dia akan seperti ini ya. Nah, istilahnya tuh semua sudah ada, tidak perlu kita isi-isi lagi. Tapi jika teman-teman nanti belum punya, maka teman-teman akan diarahkan untuk mengisinya, dan isilah datanya sesuai dengan data YouTube Anda. Oke teman-teman, terima kasih ya. Cukup sekian, semoga membantu. Dan jika ada perkataan aku yang kurang dimengerti, aku mohon maaf, dan boleh berkomentar, ditanyakan kembali. Dan jangan lupa, jika ini konten saya rasa-rasanya membantu teman-teman, silahkan di-share ke banyak orang gitu, agar orang-orang lain juga bisa terbantu. Oke, terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe, like. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.